Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rizamliani, NPM 19170051028 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang simplification of CFG. Nah, di sini untuk mata kuliah teori bahasa dan automata. Langsung saja. Di sini tujuannya untuk simplification of CFG itu maksudnya adalah untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Nah, contoh satu, misalnya S, A, B, A, ini kan A, A. Aturan produksi S, A, B tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Seperti itu. Ini kan A, ini penurunannya A. Nah, contoh kedua, misalnya S, A, B, B, C, D, D, A. Nah, memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S, A kecil ini kan. Produksi D, A juga menyebabkan kerumitan DA, bagian yang ini ya. Cara penyederhanaan, satu, menghilangkan produksi useless atau tidak berguna. Kedua, menghilangkan produksi unit. Dan ketiga, menghilangkan produksi E-nya. Nah, di sini penghilangkan produksi useless-nya. Di sini produksi useless didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Nah, yang kedua, dia produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Nah, sehingga produksi ini redundan atau berlebih gitu. Nah, contoh SA, ABD, BDE, ADA, B, A. Nah, maka simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Nah, sehingga bisa dihilangkan. Nah, untuk konsekuensi nomor satu, aturan produksi S, A, B, D tidak memiliki penurunan. Gitu. Nah, penyederhanaannya yang benar menjadi S, A, B, D, E, B, A. Nah, berarti kalau kita bandingkan dari yang sebelumnya ya, dia dihilangkan yang bagian ini. Yang bagian ada ini sama ini ya. Lalu contoh yang lain misalnya ini. Dia maka yang pertama, aturan produksi AD simbol variabel D tidak memiliki penurunan yang D ini. Nah, untuk aturan produksi C, BB ini penurunan dari simbol S sehingga dengan jalan manapun tidak akan pernah mencapai ke C seperti itu. Nah, simbol variabel E tidak memiliki aturan produksi yang menuju terminal. Nah, untuk yang keempat, konsekuensi nomor 3, yang ini dia aturan produksi B, E, simbol variabel E tidak memiliki penurunan. Nah, maka produksi yang useless-nya itu, nih, contoh yang lainnya. Ini AD, penyederhanaannya menjadi S, AA, B, AAB, BB untuk turunannya. Nah, contohnya yang lain, misalnya yang ini. Terus, analisanya dari yang ini. Contoh dari sini, analisanya adalah yang pertama, produksi S, CEB, DBE dapat dihilangkan. E tidak memiliki penurunan. Nah, kita lihat lagi di sini, E tidak memiliki penurunan ya. Nah, lalu untuk dua aturan produksi DH redundan. Maka sisa aturan produksinya adalah S, A, B, A, E, C, B, F, C, A, E. Nah, kita menganalisis lagi kan. B, F juga redundan. Yang ini. B, F juga redundan. Ini. Kita analisis yang kedua gitu maksudnya. Nah, hasil penyederhanaannya menjadi S, A, B, dan A, E, C, dan C, A, E. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya juga hampir sama. Tapi di sini D sampai F ya. Nah, untuk yang keempat, simbol variabel F tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Ini bisa dilihat dari sini setelah disederhanakan menjadi S, A, B. B, E, C, B, C, B, A, B. Nah, contoh lain lagi misalnya yang ini ya. Nah, dia penganalisannya, kita langsung ke analisanya aja. Yang pertama, aturan produksi A, D, E tidak memiliki penurunan. Nah, yang kedua, aturan produksi F, D, C redundan. Jadi, yang redundan itu kita hilangkan, yang tidak memiliki penurunan juga kita hilangkan. Jadi, sisanya tinggal yang ini, S, A, B, D, dan B, C, D, A, B, D, E, F. Nah, kita analisis lagi nih. Nah, ternyata bagian yang B, A, B ini, A-nya, bagian A-nya itu tidak memiliki penurunan. Sehingga hasil penyederhanaannya menjadi S, A, B, D, B, C, D. Yang A, B ini loh, kita iniin lagi, ternyata A-nya tidak ada penurunan. Jadi, langsung ke B, C, D, B, D, E, F. Nah, ada contoh lagi nih. Yang ini lanjutannya adalah ini.
Atau produksi disederhanakan jadi SAB, AB, ini ada E-nya ya. Nah, ingat E ini juga harus dipertimbangkan kan. Prinsip, setiap kali melakukan penyederhanaan diperiksa lagi aturan produksi yang tersisa. Apakah semua produksi yang useless sudah hilang gitu. Nah, selanjutnya ada penghilangan produksi unit. Nah, di sini ada produksi di mana suatu ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel, misalnya A ke B, C ke D gitu kan. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu, misalnya kedua. Nah, yang ketiga, dia penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Langsung contohnya. Di sini ada SB, SC, CD, CEF, DDD. Dilakukan penggantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal. Nah, ini dibacanya menjadi ya. Saat CD menjadi CDD, SC menjadi SDD atau EF gini. Sehingga aturan produksi setelah disederhanakan menjadi SSB, bagian yang ini diganti menjadi DDF, baru nanti dia bagian C jadi DD, bagian C jadi EF, C tetap ya bagian ininya, cuma diubah yang bagian CD-nya sama bagian SC ya. Lalu di sini ada contoh lain. Dan penggantian yang dilakukan adalah bagian yang CD ini. CD ini menjadi CB. Lalu BC, bagian BC itu diubah menjadi BB, AB karena B ini sudah ada, maka cukup dituliskan BAB aja gitu. Nah, ini A, B menjadi A, AB, lalu B, S, A. Baru ini menjadi AB atau B. Nah, di sini sehingga aturan produksi setelah disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini lebih banyak contoh ya. Kita langsung ini contohnya, langsung aja bahas penggantian yang dilakukan. Di sini DE menjadi DGH. Lalu CC kita hapus karena dia sama gitu. SD menjadi SGH atau SABC. Nah, sehingga aturan produksi setelah disederhanakan menjadi seperti ini. Untuk penghilangan produksi E adalah produksi dalam bentuk ini alpha yang kita ngomongin alpha E, atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Penghilangan produksi E dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi E, atau bisa disebut dengan nullable gitu ya. Dari sini ada prinsip penggantiannya bisa dilihat pada kasus berikut. Ada S, B, C, A, D, ada A, E. A, nullable serta A, E satu-satunya produksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks menjadi S, B, C, D. Gitu. Karena A tadi kan bisa A ini kan nullable, serta A itu kan tadi E kan, satu-satunya produksi dari A. Nah, makanya dia langsung aja gitu. Nah, tapi ada nih kasus yang lainnya. Misalnya dia seperti ini kasusnya. Dia ternyata A ini yang E-nya bukan satu-satunya produksi dari A. Maka hasil penyederhanaannya menjadi S, B, C, A, D, B, C, D, lalu BD. Seperti itu. Nah, baiklah, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.